Dalam diskusi tersebut, Pahala menyebut 3 rumah sakit yang diproses pidana merupakan rumah sakit swasta yang berada di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Namun Pahala belum membeberkan secara terperinci mengenai identitas 3 rumah sakit tersebut. Dirinya hanya menyebut kerugian negara di salah satu rumah sakit di Jateng mencapai 20 sampai dengan 30 miliar rupiah. Ia juga menjelaskan proses hukum akan dilakukan setelah KPK bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan BPKP menelusuri langsung ke lapangan. Dari 8 modus fraud, KPK, Kemenkes, BPKP, dan juga BPJS Kesehatan fokus menelusuri phantom, billing atau klaim palsu dan juga manipulasi diagnosis. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menjelaskan, phantom billing merupakan kecurangan dalam bentuk klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sementara manipulasi diagnosis merupakan pemalsuan rekam medis. Dirinya menyatakan terdapat tagihan BPJS terhadap 4.300 kasus fisioterapi di 3 rumah sakit tersebut. Namun, setelah ditelusuri ternyata hanya 1.000 kasus fisioterapi yang memiliki catatan medis. Demikian juga dengan katarak, dari 39 pasien yang diklaim harus operasi katarak ternyata hanya 14 yang patut dioperasi. Dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS, ini yang kita angkat ke tim ini. Ada 3 rumah sakit gitu yang phantom billing saja. Ya, 3 ini melakukan phantom billing, artinya mereka merekayasa semua dokumen gitu. Yang satu ada di Jawa Tengah, sekitar 29 miliar klaimnya. Yang 2 ada di Sumatera Utara, gitu, ada 4 miliar dan 1 miliar gitu. Itu hasil audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Dibawa ke tim, lantas tim dari KPK, BPJS, dan Kemenkes turun ke lapangan melakukan pengumpulan full bucket. Jadi semua dokumen diambil, dilihat, digambar kira-kira gimana ini cara jalannya, dan dipaparkan ke pimpinan KPK. Hasilnya pimpinan memutuskan. Kalau yang 3 ini dia pindahkan ke penindakan. Nanti urusan siapa yang ngambil, apakah kejaksaan yang ngelidik atau KPK, itu nanti diurus sama pimpinan KPK. Pahala mengungkapkan terdapat dugaan adanya kong kali kong antara petugas dokter hingga manajemen rumah sakit untuk melakukan phantom billing. Pihak rumah sakit juga mulanya mengumpulkan KTP masyarakat melalui bakti sosial. Selanjutnya, dokter yang sudah tidak bertugas di rumah sakit tersebut seakan memeriksa pasien dan juga membuat surat yang seakan memenuhi syarat peserta BPJS. Tak hanya itu, dibuat juga rekam medik, resumedik, catatan perkembangan pasien terintegrasi, dan pemeriksaan penunjang palsu. Selanjutnya, pihak rumah sakit juga menyusun dan juga mengklaim kepada BPJS Kesehatan. KPK mengingatkan rumah sakit untuk menghentikan dan juga mengembalikan kerugian negara akibat fraud palsu tersebut. KPK tak segan memproses hukum terhadap rumah sakit lainnya yang tak mengindahkan peringatan tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Rizal Sinpo TV melaporkan.